ini kita sedang berada di mana ini guys? Wah, suasananya udah kelihatan kan? Kita berada di kuburan Cina. Nah, kuburan Cina atau orang Jawa bilang Bong Cino. Nah, kuburan Cina atau Bong Cino. Nah, kali ini kita ngambil di settingnya adalah di salah satu kuburan Cina di Kabupaten Pekalongan. Nah, Kabupaten Pekalongan ini salah satu kabupaten yang penghuni atau penduduknya dulu banyak orang Cinanya. Terbukti Bong Cino atau kuburan Cina seperti ini atau makam Cina banyak terdapat di beberapa tempat ya. Salah satunya yang di sini. Ada juga yang di daerah Kota Pekalongan. Di Batang juga ada. Nah, ini kali ini kita sedang berada di kuburan Cina atau pemakaman Cina atau Bong Cino yang ada di area Kedung Muni Kabupaten Pekalongan. Kita akan membahas tentang keunikan-keunikan orang Cina atau hal-hal yang berbau baik orang Cina yang kadang kita tidak menyadari kalau kita tiru itu bagus. Nah, kita ada di makam kuburan Cina atau Bong Cino di daerah Kedung Muni. Kita lihat ini sebelumnya saya permisi ya Pak Oemo Jainio. Bacanya bener atau enggak nih, nggak tahu nih. Beliau meninggal usia 71 tahun ya. Ini wafat 22 Juli tahun 1964. Nah, berarti kalau sekarang beliau pemakaman ini udah berusia sekitar 45 tahun. Kita lihat 45 tahun guys. 45 tahun pemakamannya masih seperti ini. Masih terawat dengan baik. Apa yang ingin kita sampaikan yang pertama, orang Cina adalah orang yang sangat-sangat menghormati leluhurnya. Ini yang pesan yang ingin kita sampaikan. Hal ini tercermin dari ini salah satunya. Jadi pemakaman atau kuburan orang Cina atau leluhur-leluhur orang Cina itu selalu dijaga dengan baik, dibersihin atau bangunannya dijaga dengan benar-benar. Bahkan konon ceritanya setiap pemakaman itu tanahnya beli demi eksistensi leluhurnya. Dia membelikan tanah untuk kakek atau opa omanya. Nah, ini salah satunya. Kita lihat kuburan udah berusia 45 tahun lebih. Ini masih terjaga dengan rapi. Coba kita bayangkan, kita orang Jawa ya, orang Jawa kuburan nenek kita kadang udah nggak tahu. Ini yang hal tanda kutip yang harus kita ingat-ingat kembali, bahwa menghormati para leluhur itu tidak tidak semata-mata hanya ketika sedang atau masih hidup. Kalau nenek kita sudah meninggal juga atau leluhur kita sudah meninggal, kita juga masih bisa berbakti. Kalau menurut agama Islam misalnya makamnya diziarahi, kemudian kita sering hadiah Fatihah, kirim doa-doa, kirim surah Yasin dan yang lain-lainnya. Hal kedua yang ingin saya sampaikan guys, jadi orang Cina selain bisa menghormati atau menghormati para leluhurnya, orang Cina itu yang kedua adalah punya jiwa seni atau artistik yang bagus. Nah, kita sering lihat di TV-TV, entah itu acara Tahun Baru Cina atau ada Cap Gome atau acara-acara Tahun Baru Cina, itu penuh dengan makna artistik. Nah, kita nggak usah ke situ, kita ke sini aja. Kuburan, ya. Pemakaman aja dibikin seperti ini, dibikin biar seolah-olah pemakaman itu tidak serem. Ini kita lihat bentuk makamnya berbeda-beda, tapi intinya dia mengedepankan seni artistik yang bagus menurut saya. Seni yang ada di orang Cina itu tertuangkan di segala hal. Ya, salah satunya ini di kuburan atau Bong Cino ini. Ini ya, kita lihat makam Cio Biciong. Nah, ini
istri dari Bapak Naswaddin. Naswaddin. Oke, kita lanjut lagi, kita nanti cari lagi masih banyak makam-makam yang masih bagus atau terawat. Baik, kita lihat lagi ya. Ini ada salah satu kuburan. Ini makamnya tertanggal 8 Desember 1938. Wah, ini lebih tua ya, Pak. Lebih tua guys ini ya. Jadi 1938 meninggalnya ini. Kalau yang ini nggak ada. Ini makamnya, ini suami istri atau bukan nih? Yo Gyok Nio sama Kang Tang Hong. Wah, lumayan tua ini kuburan Cinanya. Oke, lanjut lagi. Baik guys, ini selanjutnya kita lihat ya, kuburan Nyonya Tan Cho Seng atau nama aslinya beliau Oe Bun Nyo. Jadi orang Cina kalau udah menikah, dia marganya ikut sama marga suaminya, bro. Ya, jadi jadi nama aslinya Oe Bun Nyo karena dia menikah dengan marganya Tan, suaminya Tan, jadi dia ikut biasanya jadi Tan. Nah, ini ditulis Nyonya Tan Cho Seng. Nah, ini beliau wafat usia 76 tahun. Nah, ini yang sering saya kritisi guys. Jadi orang Cina tapi terhadap budaya Jawa itu bener-bener kolot orang Cina yang dulu ya. Bahkan banyak orang Cina yang namanya itu nama-nama Jawa. Ini bahkan meninggalnya aja ditulis pakai kelahiran atau hari Jawa dan pasarannya. Nah, di sini disebut Rabu Kliwon. Ngapain coba orang Cina pakai Kliwon, manis, paeng, wage, sedangkan orang Jawa sendiri kadang belum pasti ditulis meninggalnya hari apa. Orang Indonesia. Ini orang Cina ada wafat Rabu Kliwon. Tadi ada yang Kamis Wage. Nah, ini heran kita. Nah, orang Cina itu ternyata menghormati budaya Jawa.
Wah guys, wah ini guys, ada satu makam yang berbeda dengan makam-makam yang lain yang ada di Bongsino Kedung ini ya. Ini lebih apa namanya ya, lebih mewah lah boleh dibilang. Nggak tahu ini apakah latar belakangnya orang kaya atau gimana, kita kurang tahu ya. Kita deketin beliau. Assalamualaikum Pak, ini namanya Papa Ong atau Oe Kim Siang, nama Indonesianya Untung Suratno. Ini wafat, belum lama, wafat tahun 96, umur 75 tahun. Ini sebelahnya guys ada, wih. Jadi kalau orangnya kaya ya, apa namanya, bangunan Bongsinonya bagus, megah. Ini bisa dilihat lagi ya. Ini berbeda dengan yang lain. Guys, sekian dulu ya vlog kita kali ini tentang orang Cina ya. Kita ulangi lagi. Jadi orang Cina yang pertama, dia sangat menghormati para leluhurnya. Yang kedua, dia itu sangat artistik sekali ya. Buktinya makam-makam ini selalu berbentuk artistiknya, gaya artistiknya itu khas orang Cina ya. Kemudian yang berikutnya, mereka ini orang yang apa namanya, jeli atau orang yang menghormati budaya orang lain. Kita salah satunya tadi kita lihat ya, Cina yang meninggal dikasih tanggal weton, tanggal hari pasaran dia meninggal. Ada yang Sabtu Kliwon, ada Kamis Pagi, Kamis Pahing, Rabu Pahing. Ini ditulis di papan pemakamannya. Ini karena dia hidup di Jawa, dia juga menghormati budaya Jawa. Orang Cina mengenal ada Feng Shui, ada hitung-hitungan yang lain. Orang Jawa ada pitung Jowo ya. Nah, tapi pada intinya orang Cina adalah orang yang menghormati budaya bangsa atau suku lain karena dia hidup di Jawa. Oke, yang selanjutnya kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya. Kita akan membahas tentang hal-hal unik berikutnya. Jangan lupa tetap tonton channel ini, sukseskan channel ini untuk menjadi channel yang bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya.